Selamat pagi saudara. Selamat pagi semuanya, teman-teman, saudara di rumah masing-masing. Apa kabar saudara? Saya yakin kita semua luar biasa. Ada amin saudara? Mari kita mau siapkan hati kita pada minggu pagi ini. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita tetap masih ibadah online, live streaming, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada. Yakinlah itu saudara. Mari saudara, ya ralama syikina ralama Jesus. Luar biasa Engkau ya Tuhan. Kita satukan hati kita, kita naikkan satu pujian. Datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal
lama Jesus. Kira lama syik lama Jesus. Kira lama syik lama Jesus. Amin Yesus. Kira lama syik itu kena lama Jesus. Kina ya lama syik lama Jesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, urapi kami pada pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin saudara. Siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi ini. Mari kita naikkan satu pujian. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin Jesus. Luar biasalah Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita ketika masukin firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita siapkan hati kita naikkan satu pujian. In nama Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yesus, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak saya naikkan kepada Tuhan Yesus, karena sampai pada hari ini saya masih dipercayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala dan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari saya tidak berlama-lama, kita buka Alkitab kita terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas 10 ayat 27 sampai dengan 28. Lukas 10 ayat 27 sampai dengan 28, firman Tuhan katakan demikian.
Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya mau berikan tema firman Tuhan, yaitu engkau akan hidup. Karena ada satu kalimat atau satu kata ketika Yesus katakan, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, narasi firman Tuhan ini dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu orang Samaria yang baik hati. Tetapi muncul pertanyaan oleh seorang ahli Taurat ingin mencoba Yesus tentang bagaimana agar dia memperoleh hidup yang kekal itu. Kita sering dengar ayat firman Tuhan ini tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi apa yang dipertanyakan oleh seorang ahli Taurat ini bukan sekedar dia tahu tentang firman Tuhan, bukan sekedar dia menghafal firman Tuhan, tetapi dia ingin mencobai tentang apa yang dia inginkan untuk bagaimana dia memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yesus tanyakan, apa yang kamu baca, apa yang tertulis di sana? Saudara perhatikan, dia menjelaskan tentang apa yang tertulis dan apa yang dia hafal. Kasihilah Tuhan Allahmu dalam seluruh aspek kehidupannya. Tapi kemudian Yesus katakan, perbuatlah itu supaya engkau akan hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua kita ingin untuk memperoleh hidup yang kekal. Kan itu Yesus katakan ayat 26 dalam Lukas 10 ini, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jadi bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita menghafal apa yang ditulis oleh Alkitab, tetapi yang Tuhan mau agar kita lakukan apa yang kita tahu tentang firman Tuhan itu, agar supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang hidup atau kehidupan ini merupakan anugerah daripada Tuhan, merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Dan ketika kita menyadari bahwa kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka wajiblah kita untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Implementasi daripada kita mengasihi Tuhan, saudara, bahwa firman Tuhan menegaskan seringkali bahwa kita mengasihi Tuhan seluruh kehidupan kita, kita mengasihi Tuhan. Tetapi implementasinya, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Mari kita buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Nah, saudara lihat bahwa implementasi dari kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Bahasa sederhana begini, saudara. Kalau kita mengaku kita percaya Tuhan, kita mengasihi Tuhan, tapi sementara saudara-saudara kita yang kita lihat dengan mata, kita tidak mengasihi mereka, maka kita adalah pendusta. Alkitab katakan kita adalah pembohong. Karena itu, bukti bahwa kalau kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mengasihi sesama. Amin. Dan orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada yang perlu dia sombongkan dalam hidup. Kenapa? Karena keselamatan yang kita peroleh itu merupakan anugerah Tuhan. Dan tidak ada jasa dari kita sehingga kita dapat memperoleh keselamatan itu. Tidak ada. Karena keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan.
Karena itu ketika orang ahli Taurat ini tanya bagaimana supaya dia memperoleh hidup yang kekal, Tuhan katakan apa yang dia hafal, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang tertulis. Perbuatlah akan itu supaya engkau akan hidup. Nah, hidup di sini yang Tuhan tawarkan bukan hidup yang sementara, saudara. Nah, hidup yang sementara ini yang kita kenal dengan nama bios. Bios itu kemudian dikenal dengan nama bioskop. Saudara tahu, suka nonton film? Nah, itu asal kata dari bios. Itu gambaran hidup. Itu bios. Nah, kita yang hidup hari-hari ini adalah merupakan gambaran hidup. Tapi hidup yang sesungguhnya adalah sesudah kematian. Karena itu Yesus tawarkan, kalau saudara mau hidup yang kekal, perbuatlah apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, dia mau menukar hidup yang sementara ini kepada hidup yang kekal, yaitu Zoe. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal ini, kita sudah menerima kehidupan yang merupakan anugerah Tuhan ini, maka apa yang kita perlu sombongkan dalam hidup kita? Karena tidak ada jasa untuk kita memperoleh hidup yang kekal ini. Saudara perhatikan apa yang dialami oleh seorang Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Tuhan memilih dia. Tuhan yang memilih dia, Tuhan memanggil dia untuk menjadi orang pilihan Tuhan. Tidak ada jasa, saudara. Alkitab katakan, Rasul Paulus bilang bukan dia yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih dia. Sehingga dikatakan dalam Filipi 3:12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat bahwa Rasul Paulus sendiri, dia katakan bukan dia yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih dia. Dia tidak pernah membanggakan apa yang pernah dia miliki dalam kehidupannya. Ayat yang berikut di ayat yang kita balik dalam Filipi yang sama, pasal yang sama di ayat yang keempat. Firman Tuhan katakan, inilah bayangan dari kerendahan hati seorang Rasul Paulus, mengingat bahwa bukan dia yang memilih Tuhan, tapi karya keselamatan itu Tuhan yang berikan kepada dia. Dikatakan ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Siapa yang tidak kenal Rasul Paulus? Dia orang ahli Taurat, orang Farisi. Saudara lihat, dia seorang murid Gamaliel, sekolah di Stoa dengan predikat cum laude kalau lulus. Saudara perhatikan, dia tidak pernah sombong, dia tidak pernah banggakan dalam hidupnya. Dan kemudian dikatakan di sini, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, kata Rasul Paulus, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi lengkap dalam hidupnya. Bahkan dia katakan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dia seorang pembunuh, saudara. Ada orang yang sudah hidup dalam pertobatan masih cerita masa lalu. Oh, dulu saya begini, dulu saya begitu. Tak ada lagi, saudara. Rasul Paulus punya pengalaman yang jauh barangkali lebih daripada saudara dan saya. Tetapi apa yang dikatakan? Dia katakan bahwa tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen ini baru juga bertobat, sudah menganggap orang sudah model malaikat. Hidup seperti orang yang rohani betul-betul. Saudara lihat, Rasul Paulus punya pengalaman latar belakang yang luar biasa. Tapi ketika dia menerima kasih karunia Tuhan, karya keselamatan Tuhan dalam hidupnya, dia tinggalkan itu semua. Kita lihat ayat selanjutnya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus yang luar biasa, saudara. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sampah dalam terjemahan Inggris, dia bilang kotoran manusia, saudara. Artinya bahwa dia tidak perlu ingat lagi. Saudara bayangkan kalau kotoran kita tinggalkan di rumah pagi-pagi, kita pergi apa, kita masih ingat lagi. Jangankan kita ingat, kita cerita sama orang-orang jijik sama kita. Jadi kalau kita mau cerita masa lalu kita, orang dengar sebenarnya bukan orang iya-iya sama kita, tapi orang jijik dengar. Kenapa? Yang kita cerita kebanggaan kita masa lalu yang tidak mungkin kita kembali. Kalau orang cerita masa lalu, semua kita sudah tinggalkan. Tidak ada orang yang bisa kembali ke hari kemarin, saudara. Apalagi masa lalu. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa semuanya dianggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, dia orang Farisi menguasai hukum Taurat yang luar biasa. Tapi dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Jadi saudara, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa keselamatan yang kita peroleh saat ini, tidak ada jasa sama sekali. Itu semua karena pemberian. Kan itu tidak perlu kita banggakan. Tapi yang kita perlu banggakan adalah di mana kita hidup di dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Saudara perhatikan, ketika saudara melihat ada orang-orang yang menghadapi situasi kondisi yang sama. Dalam musibah seumpamanya, ada dua orang. Ketika dia tenggelam di sebuah, kalau dia di kapal, lalu kapal tenggelam, ada dua orang yang selamat, satu orang percaya dan satu bukan orang percaya. Saudara perhatikan, ketika saudara tanyakan sama orang yang percaya, jawaban akan berbeda dengan orang yang tidak percaya. Sementara dua-dua dalam waktu yang sama, dengan insiden yang sama. Nah, ketika saudara tanya orang yang percaya, dia akan jawab, semua karena Tuhan. Itu jawaban orang percaya. Tapi ketika orang yang tidak percaya saudara tanya, maka dia akan jawab, untung saya bisa berenang. Nah, dua orang yang sama, dengan waktu yang sama, dengan kecelakaan yang sama, jawaban bisa berbeda. Nah, itu yang kemudian diajarkan kepada saudara dan saya, bahwa ketika saudara dan saya menyadari bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena jasa kita, tapi karena Tuhan, maka setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini, semua kita harus percaya dalam rencangan dan rencana Tuhan. Amin. Kita buka dalam Alkitab kita dalam Efesus 1 maksud saya, ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Lebih daripada itu, orang-orang yang tinggal dalam kasih karunia akan menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa. Karena dicatat dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan bicara tentang berkat rohani, maka Paulus memperjelas perbedaan antara berkat rohani dan berkat jasmani. Sebab kalau kita bicara tentang berkat jasmani, kita bisa dapatkan dari dunia ini. Ada orang yang ingin memperoleh berkat jasmani, dia bisa menghalalkan segala macam cara. Itu bersumber dari dunia. Tetapi orang-orang yang ingin memiliki berkat rohani, saya mau katakan kepada saudara, dunia tidak mampu berikan. Dan itu kita hanya terima dari sorga. Sebagaimana Alkitab katakan, Tuhan karuniakan berkat rohani itu yang datang dari sorga. Jadi berkat rohani yang kita terima hanya datang dari Tuhan saja. Amin. Karena saudara perhatikan, berkat rohani yang kita terima itu yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Saya tidak punya waktu untuk menjelaskan tentang berkat rohani, tapi saya percaya saudara akan tahu bahwa yang pertama, berkat rohani yang kita terima yaitu damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu tidak dapat diberikan oleh dunia.
Berkat rohani damai sejahtera ini kita hanya terima dari Tuhan Yesus. Berkat rohani yang berikut bahwa kita diangkat menjadi anak Allah yang dunia tidak mampu berikan kepada saudara dan saya. Saudara mungkin punya jabatan di dunia ini bermacam-macam yang dunia bisa berikan. Tetapi menjadi anak Allah, dunia tidak mampu berikan kepada saudara. Yang itu kita hanya terima dari Tuhan. Amin. Dalam Efesus yang berikut, ayat yang 4, tadi ayat 3, ayat 4 firman Tuhan katakan, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Ada dua kata yang dipakai di sini oleh Rasul Paulus. Dikatakan yaitu yang kudus dan tak bercacat. Artinya, kudus yaitu kita dipisahkan dari dunia ini untuk diperbaiki kerohanian kita. Dengan bahasa yang sederhana, sementara saudara lihat, mungkin di antara saudara saat ini sedang mengikuti ibadah online, ada orang di luar sana sibuk dengan kesibukan mereka, ada orang yang bekerja, ada orang beraktivitas, tapi saudara masih mengikuti ibadah online. Ini yang dikatakan, kita lagi dipisahkan dari dunia ini untuk diproses menjadi orang-orang benar. Karena itu Rasul Paulus katakan, ada dua kata yang dipakai, maaf bicara, sebab di dalam Dialah kita telah memilih kita, Dia telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita dipisahkan dari dunia ini untuk dikudus. Dipisahkan dari dunia. Kenapa kita dipisahkan dunia? Saudara perhatikan, konsep dunia itu adalah ketika Tuhan jadikan bumi ini dengan segala isinya. Semua yang Dia lakukan itu baik. Dia katakan itu baik. Semua yang diciptakan itu baik. Tetapi ketika dunia ini rusak karena dosa, maka konsep dunia itu disebut dosa. Karena itu ketika orang mencintai dunia, berarti dia mengadakan permusuhan dengan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab katakan ketika Tuhan jadikan dunia ini, Tuhan mengasihinya. Sehingga saudara tahu apa yang dicatat oleh Alkitab di dalam Injil Yohanes, biasanya di bulan Desember ini muncul. Yohanes 3 ayat 16, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Menunjukkan bahwa betapa Tuhan mengasihi dunia. Tetapi oleh karena dosa, maka dunia ini menjadi rusak. Nah, kalau dunia ini rusak karena dosa, maka ketika orang mencintai dunia, sama dengan orang mencintai dosa. Dan kalau dia mencintai dosa, berarti dia menempatkan dirinya menjadi musuh Tuhan. Alkitab katakan begini, saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 4. Di dalam Yakobus 4 ayat 4. Firman Tuhan katakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kenapa dia katakan persahabatan dengan dunia menjadi musuh Allah? Karena sebagaimana tadi saya katakan bahwa konsep dunia itu karena dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dunia itu menjadi rusak. Maka dosa itu disebut dunia. Nah, orang yang mencintai dunia itu sama dengan orang mencintai dosa. Maka kalau dia mencintai dosa, maka dia menjadi musuh Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara perhatikan gereja mula-mula dulu, saudara, saya lihat dulu, pernah mendeklarasikan atau mengeluarkan sebuah statement yang keras, bahwa siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka dia harus menolak atau dia harus bertentangan dengan dunia secara nyata. Sekalipun dia masih hidup dalam dunia, tapi dia harus berbeda dengan dunia. Tetapi dalam perjalanan waktu, saudara, gereja yang harus tampil untuk menggarami dunia, tapi saat ini justru dunia sudah dibawa masuk ke dalam gereja.
Saya masih ingat zaman dulu, saudara, karena saya orang Maluku, dulu orang tua saya, oma-oma saya, opa-opa saya. Kalau mereka mau hari Minggu mau ibadah, dari hari Senin itu mereka sudah pilih baju yang terbaik, pakaian yang terbaik. Kalau dulu orang kenal dengan kanji setrika, kalau di Maluku. Itu mereka punya baju itu selalu, dan mereka sudah setrika itu, apa sih namanya itu setrika, tahu setrika ya? Itu celananya sampai tajam, bajunya. Itu mereka sudah siap dari hari Senin. Sementara hari Minggu masih 5 hari ke depan. Dan mereka juga bukan cuma pakaian yang mereka siapkan. Uang kolektif pun mereka tukar yang bagus, yang rap. Mereka sudah sisipkan dalam Alkitab untuk ibadah hari Minggu. Itu gereja yang saya pernah alami, yang saya pernah lihat apa yang dilakukan oleh opa-opa dan oma-oma saya. Dan setelah mereka hari Minggu pulang, itu mereka itu kalau jalan ke gereja hari Minggu itu tenang, kusuk benar-benar. Mereka tidak pernah mampir-mampir di mana-mana. Tujuan cuma satu, gereja. Dan begitu pun mereka pulang karena bawa berkat itu menurut mereka pulang untuk ke rumah dulu. Jadi rumah harus menerima berkat yang mereka terima dari gereja tadi. Berkat rohaninya. Dan sampai di rumah saudara, besok hari Senin mereka sudah persiapkan pakaian lagi untuk hari Minggu akan datang. Tetapi yang terjadi hari-hari ini saudara, orang tidak lagi menghormati gereja. Pakaian kemana-mana saja mereka bawa ke gereja. Kadang-kadang pergi ke gereja pakai celana robek-robek. Pakai baju yang maaf bicara sampai, pusar udah kelihatan. Jadi di mana rasa hormat kita kepada Tuhan? Sudah tidak ada lagi. Sementara keselamatan yang Tuhan berikan bukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita, tetapi itu karena pemberian Allah, itu anugerah Allah, itu sola gracia yang dia berikan kepada kita. Nah, di mana rasa hormat kita kepada Tuhan? Sebab itu Rasul Lukas menulis dalam Injil tadi, dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Seluruh hati kita berikan kepada Tuhan. Bahkan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti diri kita. Yesus pernah berkata, kalau engkau masih mengasihi orang tuamu lebih daripada aku, engkau tidak berkenan. Engkau mengasihi saudaramu, laki-laki maupun perempuan, lebih daripada aku, engkau tidak berkenan kepada aku. Artinya bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, harus seluruh tatanan kehidupan berikan sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya apa? Alkitab katakan, Yesus sendiri, supaya engkau akan selamat. Haleluya. Keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan secara sempurna, dia berikan kepada saudara dan saya lewat kematiannya di kayu salib. Selain kudus, Tuhan bilang bahwa kita tidak bercacat. Ada dua kata yang saya katakan tadi, bahwa selain kudus kita tidak bercacat. Artinya, ketika kita datang ke bait Tuhan atau kita datang ke gereja, kalau kita membawa kambing domba yang bercacat, saudara lihat bahwa itu tidak berkenan. Karena itu Tuhan mau supaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Dan saudara perhatikan, ketika Tuhan diuji, ada sesuatu yang sangat dilematis. Ketika Tuhan dipertanyakan oleh orang Farisi, situasi yang sangat sulit. Ditanyakan, apakah kita boleh membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan yang sulit, saudara. Ini bukan perpuluhan. Ini bicara tentang pajak. Ini bukan perpuluhan, sekali lagi, ini bicara tentang pajak. Apakah boleh kita membayar pajak kepada kaisar? Saudara perhatikan, ini pertanyaan yang dilematis. Kalau Yesus bilang bisa berikan kepada kaisar, maka saya percaya murid-murid akan tinggalkan dia. Dan kalau sampai Yesus katakan bahwa jangan berikan kepada kaisar, maka pada saat itu Yesus akan ditangkap karena dianggap memprovokasi orang-orang yang ada di sekitar itu. Dan saudara perhatikan, Yesus tanyakan,
ada koin. Yesus minta koin. Lalu Yesus mempertanyakan, gambar dan tulisan siapakah ini? Ketika mereka berikan koin kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus tanyakan, gambar dan tulisan siapa ini? Lalu Yesus katakan, di dalam kita lihat di dalam Matius 22 ayat 20 sampai 21 supaya tidak keliru, dikatakan di sini, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Kaisar itu Maximus Beler, atau yang dikenal dengan Maximus anak dewa. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara lihat, gambar dan tulisan Kaisar, Yesus katakan, kita wajib berikan kepada Kaisar karena ada gambar Kaisar di dalam. Wajib kita berikan kepada Kaisar. Tapi firman Tuhan katakan, kita juga berikan kepada Allah, wajib kita berikan kepada Allah, apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Nah, apa yang wajib kita berikan kepada Allah? Yaitu kehidupan saudara dan saya. Kita ini adalah gambaran Allah yang sesungguhnya. Amin. Kalau koin gambar Kaisar diberikan kepada Kaisar, saudara dan saya adalah gambaran Kristus, maka seluruh kehidupan kita yang adalah gambaran Kristus, kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Karena itu, Lukas katakan, kita mengasihi Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Segenap hidup kita. Seutuhnya kita berikan kepada Tuhan. Artinya, kalau kita adalah gambaran Kristus yang sempurna, maka berikanlah dirimu yang utuh kepada Tuhan agar kamu hidup. Bukan lagi uang, tapi diri kita atau hidup kita yang seutuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, sebagai ayat terakhir dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan begini, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa yang dikatakan, dipertanyakan oleh ahli Taurat kepada Yesus, apa yang tertulis, apa yang kamu baca di sana. Lalu kemudian dia bacakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatan, dan seterusnya. Tapi Yesus katakan, perbuatlah akan. Jadi bukan sekadar menghafal, bukan sekadar kita mengerti, tapi kita lakukan. Karena itu Rasul Paulus katakan, ibadah yang sejati adalah kita memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Amin. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menghargai karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, yang disebut sola gracia, yang disebut anugerah, yang disebut kasih karunia, apa yang kita perlu sombongkan? Karena tidak ada jasa di dalam keselamatan yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk kita memperoleh keselamatan selain dari pemberian Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, untuk memperoleh keselamatan ini, mari kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus berbeda dengan dunia. Kita tahu mana yang berkenan dan tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan kita samakan diri kita dengan dunia lagi. Sekalipun kita masih ada dalam dunia ini. Sekalipun kita harus mempertahankan hidup yang sementara ini. Ingat, ada kehidupan kekal sesudah kematian. Karena itu jangan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai kesuksesan jasmani kita. Tetapi ada kesuksesan rohani yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena itu, dengan kita menyadari bahwa hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, maka hendaklah kita mengasihi Tuhan dengan seluruh aspek kehidupan kita, dengan seutuhnya. Maka dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman ini
dapat memberikan kekuatan, berikan penghiburan kepada saudara, agar supaya kita tetap setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk firman yang singkat ini, yang sudah kami terima daripada-Mu. Biarlah hidup kami semakin berkenan di pemandangan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk setia melakukan apa yang sudah kami terima pada pagi ini. Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, sertai kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan, kesabaran untuk menghadapi keadaan tidak menentu yang kami tidak pernah tahu pandemi kapan akan berakhir. Tapi biarlah hidup kami berikan seutuhnya, sepenuhnya bagi Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan firman yang sudah kami terima pada pagi. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang ragu-ragu iman, pertetapkan langkah iman mereka untuk tetap percaya bahwa di dalam Tuhan kita punya pengharapan. Di dalam Tuhan kita punya jaminan kehidupan yang kekal. Bahkan apapun yang kita rencanakan, Tuhan sendiri yang mengerjakan agar semua berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi meteraikan firman-Mu di tanah hati kami, supaya firman itu hidup dan menghidupi kehidupan kami untuk dapat melangkah dalam kehidupan ini, sampai kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman yang kami terima pagi ini. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas kebaikan-Mu yang Kau selalu berikan di dalam kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan hari ini kami dapat bersama-sama untuk mengikuti ibadah online Tuhan, dan kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu, kami boleh juga datang di dalam hadirat-Mu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau berkati di dalam setiap pelayanan hamba-Mu Bapak Edwin Tuhan, dimanapun Kau tempatkan dia di dalam ia melayani dan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan selalu pakai kehidupannya, keluarga mereka, anak mereka, istri mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terutama di dalam setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan, Kau pakai dia lebih hari, lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, dan melalui Tuhan kehidupan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dikuatkan, bahkan banyak jiwa-jiwa Tuhan selalu diselamatkan oleh karena sebab firman-Mu yang selalu diberitakan Bapa. Oleh karena itu Bapa, maka pada pagi hari ini juga kami berdoa khususnya untuk Bapak Gembala kami
Tuhan terus memelihara, Tuhan terus memberi kekuatan, kesehatan yang luar biasa, dan kekuatan Tuhan yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan Bapak Gembala kami. Kami serahkan Tuhan keluarga besar hamba-Mu, biarlah Tuhan senantiasa mengurapi, memelihara, dan senantiasa memberkati di dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Bapa, Engkau berkati Bapak Gembala kami, biarlah dia juga dapat senantiasa menyatakan kuasa-Mu di dalam setiap kehidupannya, menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang selama ini yang Kau bukakan tabir-tabir rahasia firman-Mu melalui kehidupan hamba-Mu, sehingga kami sebagai jemaat, sebagai umat yang dipimpin, yang digembalakan oleh hamba-Mu, kami lebih banyak mengerti Tuhan, kami lebih banyak tahu akan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami Bapa. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, biarlah kuasa Roh-Mu yang dahsyat itu Tuhan selalu menyertai dan selalu memberi kekuatan dan selalu memelihara, bahkan memberkati di dalam setiap kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih, dan kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang telah mengikuti ibadah kami secara virtual ini. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba-Mu berdoa khususnya untuk setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka Bapa. Engkau nyatakan Tuhan pertolongan-Mu, Engkau nyatakan Tuhan akan setiap kuasa-Mu yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupan kami Bapa, sebagai jemaat-Mu, sebagai umat-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepada-Mu. Kami tahu Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, banyak hal yang selalu mengubah dalam hidup kami, banyak hal Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin banyak hal Tuhan, segala sesuatu kesukaran, hambatan, berdampak yang luar biasa bagi kehidupan pekerjaan kami dan kehidupan kami sehari-hari Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, kami tetap Tuhan menaruh harapan kami, selalu kami percaya kepada-Mu Bapa. Pengharapan kami tidak akan pernah pudar kepada-Mu Tuhan. Kami selalu berharap dan kami selalu bersandar kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap keluarga demi keluarga, anak-anak-Mu yang percaya, yang setia kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu yang luar biasa. Tuhan buka jalan-jalan yang baru kalau mereka Tuhan mengalami saat-saat ini mungkin putus hubungan kerja, usaha mereka yang Tuhan yang tidak dapat berjalan dengan baik. Tuhan akan buka jalan yang baru. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan, sehingga kami selalu Tuhan percaya kepada-Mu, sehingga kami selalu dikuatkan Tuhan dengan apa yang kami alami di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Karena kami mempunyai Tuhan Allah yang hebat, Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar pemikiran kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati pimpinan kami, Bapak Presiden sampai Tuhan, para menteri, wakil presiden Tuhan, menteri dan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, maupun Tuhan pejabat-pejabat tinggi, anggota DPR Tuhan, pejabat tinggi yang lain semuanya. Dari yang terkecil kami serahkan RT/RW ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang taat dan yang setia kepada-Mu. Berkati bangsa kami, biar bangsa kami selalu dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah bangsa kami yang memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Oleh karena itu kami serahkan seluruh para pemimpin bangsa kami Tuhan, para pemimpin kota-kota yang ada, pemimpin para pemerintahan daerah semuanya. Tuhan berkati mereka, Tuhan pakai mereka supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan mereka dengan baik, sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan pemerintahan mereka di daerah mereka masing-masing dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kalau ada sekelompok-kelompok orang yang mencoba-coba untuk mengganggu Tuhan bangsa kami, mengacaukan bangsa kami, yang ingin senantiasa Tuhan membuat bangsa kami tidak damai, kami berdoa Bapa, kami mau hancurkan, kami mau patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan apapun itu bentuknya, maupun apapun Tuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan bangsa kami ini. Kami berdoa, kami singkirkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan bagi bangsa kami ini selalu nyata. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu, dan kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, untuk seluruh hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Pada pagi hari ini mereka yang sudah menyampaikan firman-Mu,
melalui online Tuhan maupun virtual ini Bapa. Berkatilah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah meluangkan waktu mereka untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya banyak setiap anak-anak-Mu, banyak setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan daripada kebenaran firman-Mu yang begitu luar biasa Bapa. Mungkin banyak hal yang Tuhan mau singkapkan, banyak hal yang Tuhan mau sampaikan kepada umat-Mu di seluruh dunia ini Bapa. Oleh karena itu Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan dengan luar biasa, dan melalui pelayanan mereka Tuhan, kami percaya banyak jiwa-jiwa dikuatkan, dipulihkan, dimenangkan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus selalu menyertai kehidupan kami dan menyertai kehidupan setiap hamba-Mu. Pakai mereka dengan luar biasa dan berkati di dalam setiap pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji syukur, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau terima sesuatu yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan kita buka hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa kita. Damai sejahtera kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh yang Maha Kudus boleh ada di dalam saudara dan tetap tinggal di dalam saudara, sehingga saudara diberkati, rumah tangga saudara, anak-anak saudara, keturunan saudara diberkati, demikian juga usaha, mata pencarian saudara, pekerjaan saudara diberkati Tuhan, dan pelayanan saudara, pengabdian saudara diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya itu kami kembalikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin.